Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Sosial Antropologi dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini aku bakal ngajak kalian semua untuk mengelilingi kota Malang Raya yang indah menuju kampus-kampus keren yang ada di sini. Tujuannya untuk menyaksikan kami melakukan penelitian dengan topik yang kami angkat, yaitu kesenjangan di antara para mahasiswa. Sebagaimana yang kita tahu, Kota Malang dipenuhi oleh banyak sekali kampus yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Dalam lingkup perguruan sendiri, terdapat lebih banyak individu yang lebih bervariatif dibandingkan dengan individu yang kita temui di jenjang sebelumnya. Individu tersebut bisa saja berasal dari dalam maupun luar Pulau Jawa. Bahkan tak jarang kita temui mahasiswa yang berasal dari luar negeri pun. Hal tersebut membuat kalian penasaran, apakah ada perbedaan yang signifikan atau bahkan kesenjangan yang terjadi di antara mereka dalam aspek pertemanan maupun gaya hidup yang mereka jalani. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan observasi langsung melalui wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kesenjangan sosial yang terjadi di antara para mahasiswa di Kota Malang. Nama saya Rifai Nurleli Ramadhani. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Saya jurusan Informatika semester 1. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Perkenalkan semuanya, nama saya Taskia Maharani dari kampus Universitas Brawijaya, jurusan Psikologi semester 1. Perkenalkan, nama saya Aditya Cisablamali dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi S1 Administrasi Publik semester 3. Dari Universitas Brawijaya, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Halo semua, kenalin aku Revita Marshall, asal dari Malang. Sekarang menjadi mahasiswa semester 1, Prodi Psikologi Universitas Negeri Malang. Aku ngekos di mana? Di Jalan Candi 3E nomor 47. Kalau boleh tahu, kalau boleh disebut kisaran harganya berapa sih? Per bulan mungkin? Per bulan, kalau di kos ini tuh bayarnya langsung 1 semester gitu. Jadi 1 semester itu bayar langsung 3 juta. Kalau dihitung per bulannya sih 500.000. Saya ngekos sendiri. Ngekos sendiri ya. Untuk letak kosnya di mana? Kalau letak kosnya di Jalan Karya Wiguna. Jalan Karya Wiguna ya. Untuk harga kosnya ini per bulan berapa sih kalau boleh tahu? Kalau per bulan 800 sampai 900. Kalau 900 itu biasanya pakai elektronik tambahan gitu ya. Oh, jadi untuk kalau listriknya nambah ini harganya juga nambah ya? Iya, gitu. Menurut kamu gimana? Worth it nggak? Kalau worth it sih bisa dibilang worth it sih. Soalnya fasilitasnya juga lengkap kan. Ada kulkas, ada kompor, ada segala macam lah. Worth it ya, benar. Jadi apa nih? Kak Cece ini warga asalnya dari mana ya? Warga Malang kah? Atau warga Jabodetabek, warga Kalimantan, warga Batam, warga mana lah? Emang asal Malang sih? Oke, asal Malang ya. Berarti di sini tinggal sama keluarga? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kira-kira di mana tuh? Rumah saya di daerah Pakis, Kak, di Kabupaten. Oke. Kalau dari rumah ke sini tuh berapa lama sih? Sekitar 20 menit sampai 30 menitan. Oh, berarti oke lah ya. Iya. Itulah ya. Kalau boleh tahu nih kakak, kalau di kos masak sendiri atau beli sih seringnya? Tergantung lagi rajin atau enggak. Tergantung mood gitu ya. Iya. Kalau misalnya belinya tuh kalau misalnya beli suka sendiri atau sama teman? Kalau beli barang, tergantung sih, karena kan teman gak setiap saat ada kan. Iya. Jadi mungkin lebih sering sendiri ya. Lebih saya sendiri. Kenapa sih nggak bareng teman? Ya balik lagi yang kayak tadi kan, teman-teman juga mungkin jadwalnya beda-beda gitu. Mungkin mereka ikut kepanitiaan, organisasi gitu. Nah, oke. Jadi lebih enak sendiri gitu ya, biar nggak mengganggu mungkin ya. Untuk makan nih, kalau boleh tahu, biasanya itu kamu masak sendiri atau beli? Kalau masak sendiri biasanya itu kalau uang tuh lagi menipis. Jadi
tergantung ini ya, keadaan keuangan. Iya, keuangan. Kalau lagi banyak biasanya beli. Iya, beli. Kalau beli ini biasanya gimana? Beli sendiri kah atau belinya bareng dengan teman? Kalau beli sendiri sih biasanya hari Senin sampai Jumat sih beli sendiri. Jadi waktu weekend belinya bareng teman gitu? Iya, bareng teman, bareng-bareng rame-rame beli makan gitu ya. Untuk biasanya kan tadi biasa masak sendiri. Iya. Kalau masak sendiri tuh biasanya masaknya itu apa? Yang dimasak itu? Kalau masak sendiri biasanya sih digoreng tambah nasi kan biar kenyang. Nah, biasa ya. Nugget, ya, telur kan gitu sih. Untuk bahan-bahannya nih, belinya itu di mana kalau boleh tahu? Kalau beli bahan-bahannya biasanya di belakang pos ada itu toko, biasanya rame lah di situ orang. Soalnya murah juga kan. Oh gitu. Iya. Jadi dekat kos juga ya? Iya, dekat kok. Biasanya untuk pengeluaran itu berapa sih untuk beli bahan-bahannya? Kalau pengeluaran sih 100 tuh lebih dari cukup sudah sih. 100 sih. 70 lah, 70 pasti. Itu untuk berapa minggu itu? Atau bulanan, harian? Kalau isi sih dalam jangka waktu seminggu lah. Seminggu baru ya? habis seminggu ya. Iya. Jadi belinya langsung untuk seminggu? Iya. Biasanya belinya itu bareng siapa? Sendiri kah atau? Kalau beli sih biasanya sendiri Iya. aja sih. Iya. Karena dekat kos juga. Iya. Kalau kan Kak Caca ini di rumah nih, berarti makannya disediakan di rumah gitu ya? Iya. Sama orang tua. Bener banget. Ada nggak sih kakak makan di luar gitu, misalnya sendiri? Kadang-kadang sih Kak kalau makan sendiri tuh makan siang biasanya. Oke. Di kampus? Iya. Kadang di kampus, kadang di luar juga. Oke, biasanya kalau jajan di luar tuh makan siang kan? Nah, kira-kira tuh makan siangnya di mana gitu? Di misalnya kayak di kantin atau? Biasanya sih makan di daerah dekat kampus ya, kayak beli nasi terus balik ke kampus makan. Oke. Kalau beli tuh biasanya sama temen atau sendiri? Biasanya sama temen sih Kak. Oh, sama temen. Oke. Terus kalau boleh tahu harga beli sendiri tuh kira-kira habis berapa sih sekali makan? Kira-kira 10 sampai 15-an kalau di daerah kampus. Oh, oke. 15 tuh udah sama minum atau gimana kira-kira? Biasanya kalau minum saya bawa tumbler sendiri, nggak jadi bawa air minum kayak gitu. Oke, berarti nggak beli lagi lah ya. Iya. Kalau misalnya nih kalau boleh tahu temennya tuh biasanya siapa sih yang diajak buat jalan bareng ya? Biasanya temen sekelas sih Kak. Oh, teman sekelas. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Aku tuh ada dari Bogor atau nggak yang sama-sama dari Jawa Timur. Oke, berarti sama siapa aja lah ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti kira-kira berapa orang? 6. Boleh nggak disebutin mereka asalnya dari mana aja? Ada dari Blitar, Malang, Jakarta, Bekasi. Terus boleh nggak sih diceritain juga awal bisa deket gitu? karena waktu itu sekelas pada ambis, tapi kita berdua nggak terlalu ambis. Di kampus tuh teman deket ada sih, cuma pasti beda lah sama teman dekat yang kita udah kenal pas masa sekolah dulu. Kalau boleh tahu temennya kira-kira dari mana aja? Dari mana aja apa tuh? Asalnya gitu. Dari Jabodetabek sih biasanya. Karena nggak tahu kenapa ya di UB lebih gampang temenan sama mereka karena mungkin sefrekuensi juga ya, cara ngomongnya emang kayak gitu, bahasa-bahasanya juga sama kurang lebih. Kamu sendiri nih, kamu tuh udah ada teman apa Putri? Teman dekat atau belum? Kalau teman dekat sih sudah banyak sih. Udah ada banyak. Sudah dekat semua sih. Kalau boleh tahu teman itu asalnya dari mana? Banyak sih. Dari asli Malang ada, dari Lamongan juga ada. Oh, ada dari Lamongan juga. Iya, NTB juga ada. Oh, NTB juga ada. Sumbawa. Jauh ya. Iya, jauh. Jadi beragam ya teman-temannya. Beragam. Terus boleh ceritain nggak gimana sih kalian bisa jadi dekat sampai sekarang? Jadi awalnya alasannya itu apa? Jadi awalnya tuh kita itu janjian kan di grup. Iya. Janjiannya ke satu kafe kan. Oh iya. Kumpul lah di situ, ngobrol bareng, cerita bareng, seng-seng bareng. Jadi ini ya, hemat bareng ya. Iya. awalnya. Oke. Nah dari situlah keterusan ngopi terus. Nah Akhirnya jadilah teman dekat. Akhirnya Iya sih Kak. Ada berapa? Oh,
Iya. Nah, kira-kira tuh beberapanya dari 1 sampai 10 gitu. Lebih kah atau Di bawah 10 sih. Oh, di bawah Kalau 10. yang sefakultas ya. oke. Itu tuh kira-kira orang mana aja ya? Di Jatim juga ada yang dari Luar Jawa ya. Oke. Terus boleh nggak sih ceritain gimana ceritanya kalian tuh bisa deket gitu? Ada temen yang kenalnya gara-gara satu kelas, ada juga yang karena dari awal penerimaan di UM gitu, jadi saya ajak kenalan, karena satu jurusan, jadi biar enak dapat informasi gitu lah ya. Oh ya, sharing-sharing gitu Iya. ya terkait ospek dan kawan-kawan gitu Bener ya. banget. Kalau menurut kakak nih, di kelas tuh gimana sih pertemanannya? Berkelompok atau gimana? Kalau pertemanan aku nggak terlalu merhatiin ya, tapi kalau misalnya kelompok-kelompok kayak circle gitu ya, pasti selalu ada nggak sih di komunitas manapun lah bisa dibilang. Walaupun kayak gitu, menurut aku teman-teman aku nggak terlalu beda-bedakan sih alhamdulillahnya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau misalnya berkelompok tuh kan tadi bilangnya pasti ada lah ya. Kamu gimana sih cara nanggepinnya? Dan kira-kira mereka tuh kira-kira lah ya kalau dilihat dari luar kelompok, mereka tuh berkelompok karena apa kira-kira menurut kamu? Menurut aku sih ya ke satu penting aja kelompoknya, ya bestie-bestiean gitu lah. Nah selain itu kalau misalnya cara menanggapinya sih sebetulnya ya kayak orang normal aja pada biasanya. Circle itu tuh nggak semuanya toksik dan nggak semuanya juga tertutup gitu, tergantung orang masing-masing sih. Oke. Ada nggak sih tips dari kamu buat misalnya nih kita yang mau temenan sama orang lain gitu, cara berbaurnya gitu? Cara berbaur ya, sebetulnya cara berbaur ya kalau misalnya aku bilang jadi diri sendiri, kayaknya jadi diri sendiri tapi versi yang mudah untuk ditemenin mungkin gitu ya, mungkin ya udah Oke. gitu sih. Terus ada nggak sih kamu tuh ngerasa minder di pertemanan? Kalau ngerasa minder kayaknya umum ya, hampir semua orang kayak pernah ngerasain itu di satu masa di hidupnya. Kalau aku sendiri sih mungkin karena aku terlalu bodo amatan ya, jadi nggak kerasa. Kalaupun ya nggak begitu kerasa, ya gitu sih. Oke. Terus menurut kamu nih, menurut pendapat kamu pertemanan di kelas itu bagaimana? Berkelompok kah atau berbaur satu sama lain gitu? Kalau pertemanan satu kelas sih berbaur satu sama lain sih. Oh jadi berbaur satu sama lain ya? Kalau sih enggak ya. Nggak solid gitu? Nggak circle gitu ya? Enggak. Jadi solid ya satu. Solid. Terus teman-teman mau tahu nih, boleh dong di-share gimana sih tips berbaur dengan orang lain? Intinya sih berani aja sih, berani terbuka buat ngomong, berani bersuara sih, Jadi intinya terbuka ya. agar lebih dekat sama orang. Kalau menurut Kak Cece nih, di kelas tuh pertemanan gimana sih? Berbaur atau justru berkelompok? Di kelasku sendiri berbaur sih Kak, jadi nggak ada kelompok. Oh, berarti alhamdulillah lah ya. Iya. Terus nih kan berarti kalau berbaur Kak Cece udah berbaur sama teman sekelas gitu lah ya, berarti boleh nggak sih share tips dan triksnya cara berbaur sama orang baru? Apalagi kan orang-orangnya tadi bilang ada dari Lombok gitu kan. Iya. Nah itu tuh gimana sih? Kalau dari aku ya jadi ramah aja sih, terus friendly ke semua orang, diajakin ngobrol, diajakin bercanda, biar bisa nguatin bonding antar temen. Oke, berarti Kak Cece kira-kira tipe yang ngajak duluan gitu ya? Ya kurang lebih gitu sih, tergantung. Tergantung orangnya gitu ya. Iya. Ada nggak sih kamu pernah minder gitu sama teman-teman kamu? Enggak, karena kita saling, kalau ada yang kekurangan ya kita bantu, ada yang kesulitan dalam pelajaran sama. Oke. Kalau Rasain gitu. Minder ya, pasti ada sih rasa minder itu pasti. Apalagi di dunia perkuliahan ini ya kan mungkin gaya hidup kita berbeda, lebih kayak teman-teman kita itu lebih gaya hidupnya lebih tinggi dari kita, pasti ada.
yang paling kerasa tuh kalau misalnya kita ospek atau kayak izin kuliah itu kita beneran sakit nih, cuma dari dosen atau dari kakak tingkat tuh minta surat dokter dimana sebenarnya sakit kita tuh cuma butuh bed rest. Nah akhirnya kan kita terpaksa ke rumah sakit tuh ngeluarin duit lagi, dan kayak kadang-kadang susah juga minta mau ditemenin siapa gitu kan. Jadi kalau di Malang Rantau sendiri gitu yang kalau sakit ya beneran harus sendiri kalau emang gak ada yang bisa bantuin. Cuma kalau untuk kayak ngatasinnya gimana, kadang-kadang aku coba dulu kayak beneran aku kontak semua orang yang kayak aku kenal dan punya kendaraan pribadi, dan kayak bisa nggak temenin, soalnya mau gimana pun aku juga masih baru di sini. Terus selain itu aku ngerasa palingan kesulitannya ya balik lagi homesick nggak sih, kayak wajar banget kita ngerasa homesick karena kita jauh dari orang-orang yang kita merasa bisa jadi diri kita sepenuhnya gitu. Kesulitan sih dari segi bahasa sih ada sih. bahasa. Soalnya kan di Sangatta kan bahasanya beda jauh ya, bahasa Indonesia. Kalau di sini kan lebih sering pakai bahasa Jawa ya. Iya. Tidak terbiasa gitu. Jadi dari segi bahasa ya. Iya. Kalau dari segi suhu sih juga ada. Suhu. Iya. Di Malang kan lebih dingin daripada di Sangatta kan. Oh gitu ya. Biasa. Selama ini enggak sih, karena ya sama aja gitu menurut saya, cuman dari berbeda tempat aja perbedaannya. Oke, berarti udah lah ya, nggak ada perbedaan Iya, lagi selain itu dengan ya. perbedaan itu juga kita kan bisa belajar apa ya, budaya orang lain dari daerah mereka, terus bahasa mereka, misalnya. Oke, berarti nambah ilmu baru Iya, ya, sharing-sharing. Selain language barrier, menurut aku sejauh ini nggak banyak yang berubah atau nggak banyak yang berbeda gitu ya, karena mungkin ya kita masih di Jawa satu, terus habis itu dua kita masih di Indonesia gitu, jadi perbedaannya mungkin buat aku nggak terlalu terasa. Kayaknya sih nggak berbeda jauh, cuma ya ada sih perbedaan, kayak gaya hidupku lebih ada peningkatan gitu. Perbedaan biaya hidup ya. Ya betul. Peningkatan pengeluaran gitu. Perbedaan sih banyak sih. Ada nggak perbedaan biaya hidup di Malang? Perbedaan biaya hidup. Kalau di Malang sih ya lebih murah ya. Oh jadi di Malang itu lebih murah ya? Iya. daripada Kalau di Sangatta? Sangatta tuh lebih mahal dikit lah. Kalau nasi Padang tuh di sana 20.000. Kalau di sini? Kalau di sini 10.000. Waduh, itu jauh dong. Jauh banget. Sangatta ini. Terus berarti penurunan ya? Penurunan dalam gaya hidup. Iya. Oke, terus jadi boleh gak sih di-share perbedaan dari gaya hidup kamu ini selama di Malang? Hematkah atau lebih boros? Kalau gaya hidup secara keuangan sih lebih hemat sih. Lebih hemat ya. Soalnya kan seperti yang saya bilang tadi murah di sini ya. Boleh tahu nggak sih kakak tuh rata-rata sebulan pengeluarannya berapa? Aku sebulan mungkin kayak makan itu kan 500 minggu ya biasanya dikasih, terus kayak dibeliin 100 buat misalnya bedangan atau nggak kayak laundry bisa sampai 2 sampai 3 Sama dari kita. iya juta. Untuk rata-rata pengeluaran sebulan nih, boleh di-spill nggak tuh? Aduh, gak terlalu ngitung gitu sih, kayak nargetin pengeluaran satu bulan itu. Mungkin kalau dikira-kira ya kurang lebih 2 juta. Kalau boleh tahu nih, rata-rata tuh kamu pengeluarannya sebulan berapa sih? Sebulan berapa ya? Aku udah jarang ngitung sebetulnya, tapi kalau misalnya aku kira-kira mungkin ya lebih dari 1 juta. Kalau misalnya aku lagi hemat ya. Terus kalian gimana? Kayak kasarnya gitu. Saya biasanya nggak dikasih uang bulanan sih kan, jadi ya dikasih harian kadang, kurang lebih sehari 20 sampai 30. Tergantung kegiatannya juga. Oke, berarti kalau misalnya lagi ada yang dibutuhin 30 gitu ya misalnya. Kalau enggak 20 gitu ya. Oke. Kalau weekend nih, kegiatan yang kamu lakuin itu apa sih? Kalau kegiatan weekend biasanya sih jalan bareng teman, Jalan-jalan. keliling-keliling Malang. Kan Malang itu kan banyak wisata kan ya. Iya, betul. Biasanya jalan ke wisatanya sih banyak. Malang ini kan terkenal dengan wisatanya ya. Iya, wisata sih banyak.
apa aja nih yang udah dikunjungi tempat wisatanya di Malang? Ada 3. Ada 3. Jatim Park 2. Di Park 2. Oh, Jatim Park. Cobaan Putri sama Paralaya gitu aja sih. Keren tuh. Terus jadi itu having fun yang kamu lakuin ya? Iya. Kalau weekend nih, kan weekend orang-orang keluar. Kalau kakak gimana? Weekendnya ngapain sih? Oh, kalau nggak ospek tidur. Kalau ospek tidur, istirahat gitu lah ya. Berarti kalau misalnya nih weekend istirahat, kakak tuh healingnya itu kapan? Terus kemana? Healingnya pas ada rambut. Latihan rambut. Kira-kira kemana tuh? Kira-kira masih silakan. Oke, cuci mata kalau ada rezeki beli gitu ya. Terus? Kalau weekend biasanya kegiatan apa yang kamu lakuin? Weekend ya paling tidur, kalau nggak gitu ya bersihin istirahat, bersihin kamar kos, atau nggak gitu ya cari kesibukan lah. Having fun menurut kamu itu gimana? Biasanya kayak mana? Cuma jalan-jalan sendiri gitu ya. Oke. Having fun gitu lah rasanya. Kalau having fun nih kan biasanya kita weekend ya, karena kita kosongnya weekend pasti. Nah, kalau Kak Cece sendiri weekend tuh kira-kira kemana sih? Seringnya di rumah atau enggak gitu pergi jalan sama teman. Oke. Kalau misalnya jalan nih sama temen, biasanya kemana? Biasanya waktu sih Kak, atau enggak gitu ya jalan-jalan kemana aja gitu, mungkin kayak ke toko skincare atau beli baju gitu. Oke, berarti lihat-lihat gitu lah Iya, ya. ke mall gitu kan, Iya. biar sekalian semuanya ada. Iya, betul. Terus kalau boleh tahu nih, sekali jalan kayak gitu tuh biasanya habis berapa sih pengeluarannya? Itu tergantung sih Kak. Atau gantung? Iya, tergantung kebutuhan juga, terus tergantung apa yang dibeli. Oke. Nggak tentu. Kalau dipatok kira-kira 100 ribu itu cukup atau enggak? Cukup sih. Cukup. Iya. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil mewawancarai beberapa narasumber kami yang mana merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Malang Raya ini terkait kesenjangan sosial pada aspek gaya hidup adalah bahwa mereka tidak merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara gaya hidup mereka dan juga gaya hidup teman-teman mereka, sehingga tidak dapat dikatakan adanya kesenjangan sosial dalam gaya hidup. Kemudian dalam aspek pertemanan, beberapa dari responden kami menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya pengelompokan di antara lingkungan kampus mereka. Namun, beberapa dari mereka justru menolak statement tersebut. Solusi yang dapat kami berikan terhadap masalah ini adalah teruntuk mahasiswa yang berasal dari Jawa, mengajarkan bahasa dan juga budaya yang ada di Malang ini, dengan tujuan semua dapat berbaur dan berteman tanpa adanya kendala dalam perbedaan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Sabila Janati, saya Sekitar Sekar. Saya Zam Pintu Tarikan. Saya Muhammad Rehan Ramadhan. Saya Putri Kana Sabika 5. Saya Rizky Ibrahim. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Sosioantropologi, jurusan Psikologi, Universitas Negeri Malang. Pada hari yang cerah ini, aku akan mengajak kalian semua untuk berkeliling menuju fakultas dari kelompok 5 mata kuliah Sosioantropologi, jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang. Dari Han di sini. Cuti lagi. Nanti Bu Tuti itu bilang Karena nggak mau Jumat aja, soalnya Sabtu guru udah pada agenda sendiri gitu. dan ada saya. Gambar ganteng idaman. Ada ini udah ngerti. Si yang lucu tuh, oh udah selesai kan dia sebentar sama Tekan lagi. Oh ya, kasih kecil.
Aja lo, Cok. Diam. Jangan gerak. Yang ada di sini. Tujuannya agar kita semua dapat berbaur tanpa terhalang perbedaan. Oke. Namun Hai, ada guys. juga yang mengatakan tidak demikian. Solusi yang dapat kami berikan untuk masalah pertemanan yang berkelompok dikarenakan adanya perbedaan bahasa adalah sebaiknya bahasa Jawa belajar menggunakan